Gambar aku boleh. Aku gambar ceknya ya. Oke. Oke. Wah, udah selesai. Hah? Kenapa? Jelek banget gambar kamu. Udah bagus kok. Bagus apanya kayak gitu, biar aku aja yang selesaiin di rumah. Ayo ngerjain tugas tingkat kelompok yuk. Ayo. Aku tuh bisa lihat. Oke. Kamu yang menulis ya. Ini dong. Ini jawabannya. Kamu nggak rapi sih. Tulisan kamu kurang rapi deh. Biar aku aja tulis di rumah nanti aku pulang ya. Capek sih sebenarnya, tapi biar lebih rapi aja. Nisa, aku tahu kamu selalu ingin melakukan yang terbaik dan itu sangat mengagumkan. Tapi kamu seringkali merasa tidak puas walaupun hasilnya sudah bagus. Jangan terlalu memaksakan diri ya Nisa. Jangan terlalu mencari kesempurnaan. Terkadang sikap yang seperti itu tidak menghargai hasil usaha. Iya ya, tapi terkadang rasanya mengganjal ketika melihat semua tak sesuai harapanku. Iya Nisa, aku mengerti, tapi menjadi seorang yang terlalu perfeksionis dapat membuat dirimu sendiri stres. Bagaimana kalau nanti kamu konsultasi saja ke BK? Hai. Udah selesai. Iya, Aku udah ngerjain soal nomor 1. soal nomor 2. Lihat, Ini nih, ih rapi banget. Kalau punya aku ini lihat. Ih, rapi banget. tumben. Tapi ini memang rapi banget. Video tadi merupakan salah satu contoh permasalahan dari konsep diri. Dan kami akan memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Tapi, sebelum kita memberikan solusinya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu konsep diri dan permasalahan. Konsep diri adalah bagaimana seseorang memandang dan menilai dirinya sendiri yang mencakup persepsi tentang karakteristik pribadi, kemampuan, keyakinan, nilai-nilai, serta bagaimana mereka berpikir orang lain memandang mereka. Konsep diri ini berkembang dari pengalaman, interaksi sosial, dan refleksi diri, dan berperan penting dalam bagaimana seseorang bertindak dan mengambil keputusan. Secara umum, konsep diri dapat dibagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama itu citra diri. Citra diri merupakan persepsi tentang diri sendiri dalam hal fisik, peran sosial, dan kepribadian ini bisa mencakup penampilan fisik, pekerjaan, peran dalam keluarga ataupun masyarakat, dan karakteristik kepribadian. Yang kedua itu harga diri. Itu mengacu pada penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri yang mencakup perasaan positif dan negatif terhadap dirinya. Harga diri yang tinggi berarti seseorang merasa percaya diri dan menghargai dirinya. Sementara harga diri yang rendah bisa mencerminkan ketidakpuasan atas rasa kurang berharganya. Dan yang ketiga itu adalah diri ideal. Ini adalah gambaran diri yang ingin dicapai seseorang. Ini mencakup harapan ambisi atau standar yang ingin dicapai dalam hidup. Jika kesenjangan besar antara diri ideal dan citra diri, hal ini dapat mempengaruhi harga diri. Yang kedua, pengalaman pribadi. Prestasi atau kegagalan, serta bagaimana seseorang bereaksi terhadapnya juga membentuk konsep diri. Misalnya, jika seseorang sering berhasil mencapai tujuannya, dia mungkin memiliki konsep diri yang positif. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri meliputi 1. Lingkungan sosial. Pandangan orang tua, teman, dan masyarakat memainkan peran besar dalam membentuk konsep diri seseorang. Pengalaman sosial seperti mendapatkan pengakuan atau penolakan memengaruhi cara seseorang melihat dirinya. Dan yang ketiga, perbandingan sosial.
Seseorang seringkali membandingkan dirinya dengan orang lain, dan ini bisa memengaruhi bagaimana mereka melihat diri mereka jika sering membandingkan diri dengan orang yang lebih sukses. Konsep diri bisa terganggu. Permasalahan umum terkait konsep diri antara lain, seseorang dengan konsep diri yang negatif cenderung memiliki harga diri yang rendah, yang berarti mereka merasa kurang berharga untuk percaya diri atau tidak mampu. Permasalahan ini dapat muncul karena pengalaman masa lalu yang penuh kritik, kegagalan, atau lingkungan sosial yang tidak mendukung. Permasalahan umum lainnya seperti seseorang yang merasa dirinya tidak menarik, meskipun secara objektif orang lain menganggapnya menarik, bisa menghindari interaksi sosial karena merasa malu atau rendah diri. Yang selanjutnya ada seseorang yang menetapkan standar tertentu tinggi untuk dirinya sendiri, seperti ingin selalu sempurna, bisa terus-menerus merasa tidak memadai meskipun sudah berprestasi. Dan contoh umum permasalahan yang terakhir, seperti seseorang mungkin merasa harus selalu menyelesaikan tugas dengan sempurna, dan jika tidak, mereka merasa gagal total. Ini adalah salah satu permasalahan yang disebut di dalam video sebelumnya. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai seseorang yang terlalu perfeksionis. Perfeksionisme adalah bentuk konsep diri yang seringkali terkait dengan harapan yang tidak realistis terhadap diri sendiri. Individu perfeksionis cenderung pada kekurangan mereka, sulit menerima kesalahan atau ketidaksempurnaan. Dampak umum ketika seseorang terlalu perfeksionis dapat menyebabkan stres berlebihan, kecemasan, kelelahan, dan terkadang menunda pekerjaan karena takut hasilnya tidak sempurna. Ketidaksempurnaanmu adalah bagian dari keindahanmu, maka dari itu jangan pernah takut untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Jangan menunggu orang lain untuk merasa berharga, karena hal yang paling berharga datang dari diri sendiri. Kesalahan jangan dapat proses kembali, jangan takut gagal, tapi jangan terlibat pada Berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain. Perjalanan unik dan dengan potensi anak-anak kamu yang bisa memberikan